Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kak Ridwan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 7 semester 1 terkait objek IPA dan pengamatannya. Tapi sebelumnya, bagaimana nih kabarnya? Pada sehat semua? Alhamdulillah, semoga selalu sehat semua ya. Sehat selalu. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita dan berpahala tentunya. Oke, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, selanjutnya tujuan kali ini kita akan membahas terkait tentang objek IPA dan pengamatannya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk memperkenalkan pada kalian IPA itu seperti apa, materi IPA itu bagaimana gitu ya. Meskipun waktu SD kalian sudah mempelajari IPA itu singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Oke, langsung saja ya. Untuk objek IPA dan pengamatannya, kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama, bila kita lihat penyelidikan IPA gitu ya. Yang kedua, pengukuran. Yang ketiga, satuan. Dan yang keempat adalah besaran. Jadi poin pentingnya objek IPA dan pengamatannya, kita akan membahas 4 submateri ya. Oke, kita langsung saja ya. Untuk penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA di sini kita akan mengetahui bahwa ternyata penyelidikan IPA itu terdiri dari ada istilah proses, objek yang diamati, dan manfaat belajar IPA itu sendiri bagi kita tentunya ya. Baik, untuk proses yang pertama kali tentang penyelidikan IPA, yaitu tentang pengamatan prosesnya ya. Yang kedua, inferensi. Yang ketiga, komunikasi. Nah, untuk definisi dari pengamatan adalah proses mengumpulkan informasi atau data dengan melibatkan panca indera atau alat ukur yang sesuai. Nah, kalau dulu mungkin di sini kita merumuskan masalah. Nah, pengamatan tersebut terdiri dari 2 jenis, oleh panca indera ataupun alat ukur. Dan tentunya data yang dihasilkannya itu berbeda. Ada yang disebut dengan data kualitatif dan data kuantitatif. Apabila kita melakukan pengamatan melibatkan panca indera, maka data yang kita dapatkan adalah data kualitatif. Sedangkan pengamatan memakai alat ukur, maka kita akan mendapatkan data yang kuantitatif. Data kualitatif mungkin berupa bahasan, secara bahasa saja gitu ya. Kalau data kuantitatif bisa dibuktikan dengan ada angkanya gitu, seperti itu. Contoh seperti ini ya. Ada pohon A dan pohon B. Si Fulan melihat pohon A dan pohon B dan menyimpulkan bahwa pohon B lebih tinggi daripada pohon A. Berarti dia mengamati dengan panca indera. Jadi datanya kualitatif. Sedangkan kalau si Fulan menggunakan alat ukur, contohnya meteran, dia ukur pohon A tingginya 2 meter, pohon B 5 meter. Nah, berarti benar bahwa pohon B tingginya lebih tinggi daripada pohon A karena nilainya 5 meter. Nah, 5 meter ini merupakan data kuantitatif. Jadi pengamatan oleh panca indera menghasilkan data kualitatif, kalau alat ukur data kuantitatif. Yang kedua, prosesnya inferensi. Inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan untuk menemukan pola, hubungan, serta prediksi. Di sini merupakan pengolahan data, melakukan hipotesis, dan melakukan eksperimen agar yang diselidiki bisa dibuktikan. Dan yang ketiga, komunikasi. Kalau komunikasi berarti kesimpulan atau saran lah bisa jadi ya, yaitu memaparkan hasil pengamatan baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, ini beberapa hal terkait tentang proses penyelidikan IPA. Adapun untuk objek yang diamati itu adalah seluruh benda yang berada di alam semesta ini, baik itu interaksinya ataupun pola-pola keteraturannya. Dan yang
ketiga, manfaat belajar IPA apa saja? Yang pertama, berpikir logis dan sistematis. Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita gitu ya. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Jelas ya, banyak sekali kan alat-alat yang berhasil dikembangkan dari IPA itu sendiri. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah. Itu sekitar terkait tentang materi penyelidikan IPA, submaterinya. Nah, untuk selanjutnya kita membahas yang kedua, yaitu tentang pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Nah, kakak pertebal ya di besaran dan satuan yang nanti akan kita bahas. Pengukuran ini atau istilahnya mengukur tidak asing lagi bagi kalian, karena salah satu contohnya paling sederhananya kita bisa memakai penggaris untuk apa? Ya untuk mengukur panjang meja, panjang buku tulis, dan lain-lain. Nah, itu istilah dari pengukuran. Jadi intinya membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Selanjutnya kita akan membahas submateri tentang satuan. Satuan itu adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran, ya. Dimana satuan itu terdiri dari dua jenis, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui secara internasional, berarti menyeluruh sedunia gitu ya. Ya, salah satu contohnya panjang, satuannya meter, berarti meter itu diakui secara internasional. Yang kedua, satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak berlaku secara internasional atau bersifat kedaerahan. Salah satu contohnya jengkal, hasta, depa, tumbak, itu merupakan satuan tidak baku. Jadi nanti ke depannya kita udah tahu nih bahwa kalau sistem satuan baku atau sistem internasional berarti satuannya baku gitu ya. Kalau yang kedaerahan berarti satuannya tidak baku. Nah, itu terkait submateri yang ketiga. Dan submateri yang keempat kita membahas terkait tentang besaran. Apa itu besaran? Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ingat, diukur dan dinyatakan dengan angka. Jadi maksudnya seperti ini. Panjang itu bisa diukur nggak? Bisa. Dengan apa ya? Ada alat ukurnya, misalkan penggaris. Dinyatakan dengan angka nggak? Ada angkanya. Misalkan panjang 5 meter. Itu termasuk ke dalam besaran. Tapi kalau misalkan kesedihan, kesenangan, itu bisa diukur atau tidak? Tentu tidak kan? Dan nggak bisa dinyatakan dengan angka gitu ya. Jadi kesedihan dan kesenangan itu bukan besaran. Jadi besaran itu apa? Segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Di mana besaran ini terbagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan ya. Oke, untuk besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan biasanya menggunakan sistem internasional untuk satuannya. Jadi satuannya sudah baku gitu ya. Nah, di sini kakak ingin menekankan bahwa besaran pokok itu hanya ada 7 dan diusahakan dihafal. Harus tahulah istilahnya ya. 7 itu kakak kasih jembatan keledainya ya, biar cara mengingatnya paling mudah. Singkatannya adalah jiwa SMP. Berarti ini sesuai dengan kalian yang baru masuk ke jenjang SMP ya, berarti kan memiliki jiwa SMP. Ingat saja, berarti besaran pokok apa? Jiwa SMP. Nah, untuk jiwa SMP itu apa saja? Yang pertama ada istilah jumlah zat, satuannya mol, alat ukurnya boleh dilihat. I-nya intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukurnya fotometer. W-nya waktu, satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch. Kuat arus, A-nya arus ya, arus, jangan K, berarti arus. Berarti ingat aja kalau arus berarti kuat arus. Jadi kakak pertebal ya huruf-huruf pertamanya. Kuat arus, ampere, satuannya alat ukurnya ampere meter. Suhu, S-nya suhu, berarti satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. M-nya massa, satuannya dalam kilogram, alat ukurnya neraca atau timbangan.
P-nya panjang, satuannya meter. Alat ukurnya ada beberapa jenis, mistar, jangka sorong, mikrometer, sekrup. Ya, itu biasanya digunakan dalam pengukuran. Jadi intinya kakak tekankan untuk besaran pokok diusahakan untuk dihafal. Cara cepatnya yaitu jiwa SMP. Berarti cuma ada 7 ya. Oke, ingat ya, 7 jiwa SMP. Selanjutnya tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Nah, besaran turunan itu sebenarnya jumlahnya banyak, tapi kakak ingin contohkan beberapa hal saja ya. Untuk besaran turunan, contoh di sini ada luas, volume, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan. Kembali lagi ke definisinya, besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Jadi besaran pokok tadi sudah tahu ya, sudah hafal ya, ada 7. Contoh di sini, luas. Luas itu besaran turunan, satuannya dalam meter persegi. Lihat satuannya meter. Meter itu dimiliki oleh besaran pokok apa? Panjang kan? Nah, berarti luas adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Lanjut, misalkan kecepatan. Lihat aja satuannya, meter per second. Meter itu besaran pokok panjang. Second, besaran pokok waktu. Berarti kecepatan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Jadi secara sepintas kita bisa menentukan besaran turunan ini turunan dari siapa? Panjangkah? Waktukah? Jumlah zatkah? Atau dan lain sebagainya. Yang terpenting lihat satuannya. Khususnya ini yang gaya nih. Gaya kan satuannya Newton. Newton itu kalau dalam satuannya gimana? Ya satuannya itu kilogram meter per second. Kilogram itu masuknya ke besaran pokok massa, meter panjang, second waktu. Berarti gaya itu diturunkan dari besaran pokok apa? Massa, panjang, dan waktu. Nah, itulah mungkin beberapa hal terkait tentang materi-materi objek IPA dan pengamatannya. Terdiri dari submateri, dan ini materi yang terakhir tentang besaran turunan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada ya, tapi mudah-mudahan apa yang bisa kakak sampaikan sampai di sini bisa bermanfaat bagi kalian. Jadi yang terpenting ingat, kita mempelajari apa? Objek IPA dan pengamatannya. Terdiri dari apa? Penyelidikan IPA, pengukuran, satuan, dan besaran. Oke, sebelum kakak tutup, kakak ingin memberikan contoh soal seperti ini. Contoh soalnya, apa yang dimaksud dengan besaran? Ya, segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Baik. Nah, sebagai latihannya nanti kakak akan berikan, silahkan kalian nanti kerjakan, dan itu mungkin ya tahapan-tahapan materi yang bisa kakak sampaikan. Sekali lagi kakak mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, dan tetap semangat. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.